Hai teman-teman semuanya, ini adalah mini vlog ke Batik Trusmi dan Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi sebelum kita naik bis, kita itu dikumpulin di lapangan dulu untuk pembukaan dan membaca doa sebelum berangkat. Nah, ini sudah di mobil nih teman-teman. Jadi kita di mobil itu asik-asikan main games, karaoke, atau joget-joget hal lainnya. Iya, kurang lebih seperti itu deh suasana di dalam mobil. Seru kan? Nah, tiba-tiba kita sudah sampai nih teman-teman di wisata Batik Trusmi. Nah, lalu kita masuk ke dalamnya untuk membuat batik teman-teman. Nanti kita dibagiin kain seperti ini satu-satu. Lalu dibagiin cantingnya juga nih sama mas-masnya. Dan kita nanti dikasih waktu 40 atau 45 menit gitu. Selesai semua, dibagiin cantingnya dan semua itu sudah mendapatkan canting masing-masing, kita mulai gambar deh, mulai lukis, mulai ukir-ukir yang sudah ditentuin. Dan ini adalah proses pembuatan batik aku dan teman-teman, dan ini hasilnya, hasil lukisan aku. Lalu kita foto bareng-bareng teman-teman. Setelah itu kita dikasih waktu untuk belanja dan sholat zuhur. Di sini batiknya bagus-bagus banget kualitasnya. Dan tiba-tiba kita sudah selesai belanja dan sudah selesai sholat. Lalu waktunya kita makan siang teman-teman. Kita masuk ke dalam bis karena sudah woro-woro untuk masuk ke dalam bis. Nah, kita masuk ya teman-teman. Ini sudah pembagian makan siang. Terus sudah selesai gitu, kita makan lagi. Ya, wih. Makan. Makanan taruh di bawah aja ini. Kita makan. Jadi itu kita makan sambil di jalan ya teman-teman, karena kita mengejar waktu. Dan terus di sini anak-anak kecil pada minta telolet, lucu-lucu banget deh. Loh. Kita sudah sampai di Keraton Kasepuhan. Lalu kita masuk deh, teman-teman. Ini kita sudah memasuki gapura Keraton Kasepuhan ya. Lalu kita disuruh kumpul dan untuk foto-foto juga. Di sini kita akan bagi kelompok. Jadi kita nggak satu kelompok semuanya ya teman-teman. Jadi kita punya satu kelompok itu satu tour guide. Jadi kita dijelasin sama tour guide-nya. Ini namanya Pak Budi. Sehat-sehat Pak Budi. Dan di sini Pak Budi menjelaskan kalau ini adalah kayu jati yang sudah bertahun-tahun dan dibikinnya itu dengan cara dibacem dulu. Jadi bukan tempe dan tahu aja ya yang dibacem, tapi kayunya juga dibacem, direndam dulu. Gitu teman-teman. Lalu kita memasuki gapura lonceng. Jadi lonceng ini akan berbunyi ketika jam 1 berbunyi loncengnya 1 kali, jam 2 loncengnya 2 kali, dan begitu pun seterusnya. Ketika jam 12 berarti loncengnya berbunyi 12 kali. Gitu kata Pak Budi. Lalu kita masuk ke dalam sini. Di sini itu ada museum. Nah, di depan museum itu ada sebuah sumur yang masih aktif sampai sekarang, dan itu digunakan untuk mencuci seperti senjata-senjata itu di setiap malam 1 suro. Nah, di sini kita sudah memulai masuk ke dalam museumnya ya teman-teman. Di dalam sini tuh wangi banget. Wangi apa ya? Kamper. Terus masuk. Dan di situ ada motif batik khas Cirebon, yaitu batik Megamendung. Nah, terus di sini ada foto kakeknya Sultan apa ya? Aku lupa. Ya pokoknya di situ ada foto-foto
masih ada keluarga kerajaan gitu. Nah ini senjata-senjatanya yang dari berbagai macam negara, bukan berbagai macam negara sih, tapi ada beberapa negara senjatanya itu peninggalan gitu. Banyak banget ternyata teman-teman. Nah ini ada peti, bukan sih, apa ya? Ya semacam itu, ada yang dari Mekah, ada yang dari Thailand atau Tiongkok ya. Nah di sini juga ada peninggalan Putri Ong Ten. Nah di sini ada kereta kencana yang dulu digunakan untuk berpergian sama Prabu Siliwangi teman-teman. Dan ini dimuseumin, dan di situ kan ada kayak warna kuning-kuning ya. Nah itu bukan cat, tapi lapisan emas. Nah, terus ada gamelan-gamelan di sini. Dan ini masih digunakan setiap malam 1 Suro, Idul Adha sama Idul Fitri. Nah, di sini tuh yang nonton itu nggak usah bayar pakai uang teman-teman, tapi siapapun yang mau nonton itu bayarnya dengan 2 kalimat syahadat. Jadi dia bayarnya dengan itu dan dia bisa menonton. Sini juga gamelan, masih ada gamelan juga, apa ya, kentong, gendang, ya pokoknya semacam alat-alat musik kayak gitu deh. Nah ini juga kursi yang dari Eropa tapi dibuatnya itu khas Cirebon gitu. Nah di sini ada peti wayang kulit gitu, dan itu biasanya masih dipakai juga wayangnya, maksudnya wayangnya itu masih dipakai juga. Sini ada Maryam gitu. Nah di sini ada lukisan Prabu Siliwangi. Nah setelah itu kita melihat ada sebuah bangku yang biasa digotong-gotong gitu. Nggak biasa digotong-gotong sih, pokoknya zaman dulu itu ada, biasanya itu permaisuri digotong gitu sama apa ya, putra apa gitu. Nah ini odong-odong zaman dulunya teman-teman. Kalau sekarang sih disebutnya odong-odong ya. Nah dulu kayak Wasiat gini. Sunan Gunung Jati yang berbunyi ingsun titip rajuk lan fakir miskin. Itu yang artinya saya titipkan musola, masjid, dan fakir miskin. Kalau sekarang sudah banyak tiruannya ya, kayak odong-odong, ya segala macamnya itulah. Nah, lalu di sini ada lukisan Megamendung, dan di sini ada lukisan unik yaitu gajah naik gajah. Kenapa? Karena filosofi itu menunjukkan bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Jadi kita jangan sombong ya teman-teman. Dan di sini ada kereta kencana tiruannya ya. Nah, ini baru kemarin masih dipakai untuk mengarak di malam 1 Suro. Dan untuk yang warna emas itu bukan pakai emas, tapi pakai cat biasa. Nah, di situ ada beberapa keris yang belum sempat dicuci, mungkin malam ini akan dicuci. Sini juga masih banyak senjata-senjata segala macamnya ya teman-teman, banyak sekali senjata-senjata di sini. Nah, di sini kan ada senjata kayak bulat gitu ya, di bawahnya itu runcing. Nah, itu tuh ketika nusuk di perut itu perut nggak akan berdarah teman-teman. Di sini juga masih dengan area-area senjata-senjata. Nah, di sini ada kurungan, tapi ini bukan untuk kurungan ayam ya, tapi untuk upacara anak kecil turun tanah. Nanti yang di dalamnya itu ada macam-macam barang, ada padi, buku, tulis, atau alat semacamnya itu. Kalau misalkan dia ngambil padi, berarti nanti sudah besarnya dia akan menjadi petani. Gitu katanya teman-teman. Dan ada berbagai macam lonceng untuk memanggil pembantunya. Jadi lonceng itu berbeda-beda bunyinya teman-teman. Kalau misalkan mau manggil untuk menyiapkan makanan ya beda lagi bunyinya. Gitu kata Pak Budi. Sini juga masih area-area senjata-senjata.
Lalu di sini ada alat untuk memotong padi pada zaman dulu, teman-teman. Nah, lalu di sini ada kelapa yang di bawah itu, teman-teman. Nah, kalau di Indonesia kan bulat ya, tapi itu tidak. Konon, kata orang Afrika Selatan itu, buah kelapa itu berbuah 25 tahun sekali. Nah, di sini juga ada baju-baju, lalu ada perhiasan. Selanjutnya ada perabotan rumah tangga, dan ini bukan beling ataupun kaca, ini pure bener-bener kristal. Kalau yang kita punya di rumah kan itu beling atau kaca atau penyu ya, bukannya kristal, dan di sini itu the real kristal 100%. Nah, di sini itu ada tempat untuk ambil air ya. Orang zaman dulu itu bukan pakai deterjen atau botol segala macam. Nah, mereka itu memakai ini, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah selesai. Kita keluar museum. Lalu kita foto-foto dulu deh di depan museumnya. Pak Budi ngajak foto-foto dulu di sini. Kita nggak cuma foto, tapi kita bikin video juga. 1, 2, 3. Universitas Pelita Bangsa. Nah, di depan situ tuh ada musola namanya Langgar Agung. Itu masih aktif dan nanti akan ada acara besar-besaran tanggal 16 September yang akan diadakan di situ. Jadi Namanya sekaten. Kalau di Cirebon namanya panjang jimat. Tahu panjang jimat artinya apa? Apa Pak? Panjang artinya selama hidup kita. Jimat artinya siji yang dirumat. Ini jimatnya orang Islam itu bukan batu akik, bukan keris, tetapi 2 kalimat syahadat. Itu harus dipegang teguh selama sehari semalam, selama berapa rakaat? 17 ya. 17 rakaat. Kita harus nggak boleh lepas dari syahadat itu. nah, di sini kita masuk ke pintu gerbang lagi. Nah, konon katanya di sini penjaganya itu pada zaman dulu suaranya itu seperti petir. Nah, di sini ada museum lamanya, tapi sudah pindah di museum tadi. Semuanya sudah dipindahkan ke sana. Nah, di sini ada taman yang namanya Taman Dewan Taru. Di sini juga ada pohon Dewan Tarunya. Pohon ini biasanya dicari untuk orang yang ingin membuat tasbih, kalung atau gelang, kayak gitu, teman-teman. Di samping 2 macan putih itu kan ada 2 Maryam. Namanya itu ada Nyi Santomi dan King Santomi dari Kerajaan Galuh Pakuan. Nah, di sebelah kiri kita itu ada bangunan namanya Sri Manganti. Jadi tamu-tamu yang ingin bertemu dengan raja disuruh menunggu di situ dulu. Gitu. Jadi di sini ada tembok putih yang dikasih motif batik khas Cirebon, Megamendung. Lalu di sini ada namanya Punjung Poni atau sekarang itu kita sebut lobby. Jadi di situ tempat parkirnya kendaraan raja. Nah, ini dari Universitas Pelita Bangsa. Ini ada Bapak di dalam. Ini Bapak di dalam ini nggak digaji dari pemerintah. Di sini itu ada ruangan gitu, dibukanya itu setiap Idul Adha dan Idul Fitri. Dan ketika kalian datang pas atau hari itu, kalian bisa ketemu sama Sultan, makan bareng Sultan gitu. Ini dalamnya tuh seperti ini. Anak kecil foto dengan batu bara ini. Waktu difoto sih nggak ada papanya. Nah, setelah dicetak ada penampakan di atas genteng, yaitu buaya putih. Itu ada satu legenda, buaya putih itu anak kecil yang bandel sama orang tuanya. Kalau disuruh ngaji, suruh sholat nggak mau.
kalau disuruh makan minum sambil tiduran. Ini makan minum sambil tiduran kan nggak boleh. Pemali. Nggak sopan nanti keselak. Betul. Nah, itu anak itu bandel sampai ibunya bilang, nah kalau kamu makan minum sambil tiduran nanti seperti buaya. Itu jadilah buaya, betulan. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, pohon yang di depan itu yang miring, yang dipegang sama bapak itu namanya pohon Dewantara yang dipakai untuk bikin tasbih, kalung atau gelang gitu teman-teman. Bacem arti kayunya sebelum dibuat pintu ini dibacem dulu. Direndam di kolam supaya kuat tahan rayap. Ini foto yang di tadi, jangan lupa foto untuk dokumentasi. Nah, sudah selesai deng. Jangan lupa selebrasi foto-foto ya teman-teman. Terus aku punya transisi, lihat bentar. Saiki kowe janji-janji jare sehidup semati nanging apa bukti kowe medhot tresnaku dewe